Sebelumnya, perkenalkan saya Nisrin Ralsabila dengan NIM 124700321. Saya di sini akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan saat praktikum modul TMR dan juga akan sedikit menjelaskan rangkaian instrumentasi dari modul TMR ini. Alat dan bahan yang pertama itu kita menggunakan magnet permanen yang fungsinya sebagai sumber medan magnet yang nantinya akan dideteksi oleh sensor TMR. Lalu ada penggaris 30 cm yang nantinya untuk mengukur jarak antara sensor TMR dan magnet permanen. Lalu ada laptop dan kabel USB yang nantinya untuk mengupload kode pemrograman dan menyimpan hasil pengukuran. Lalu ada Arduino IDE yang digunakan untuk membuat dan mengunggah kode pemrograman untuk mengatur Arduino Uno. Lalu ada software Python 3.9 atau 3.13 yang fungsinya untuk akuisisi data serial, visualisasi grafik, dan pengolahan data. Lalu ada sensor TMR ALT02310E VB04 yang fungsinya sebagai pendeteksi perubahan medan magnet dan menghasilkan sinyal tegangan diferensial. Lalu ada IC op-amp LM358 yang fungsinya sebagai penguat diferensial dan pengkondisian sinyal sensor TMR. Lalu ada ADC ADS1115 yang fungsinya untuk mengubah sinyal analog hasil penguatan menjadi data digital resolusi 16 bit. Lalu ada Arduino Uno yang fungsinya untuk membaca data dari ADS115 melalui I2C, lalu mengirim data ke komputer. Lalu ada resistor 47 ohm yang fungsinya untuk menentukan gain pada rangkaian penguat diferensial. Lalu ada resistor 1 kilo ohm yang gunanya sebagai resistor bias atau pembagi tegangan pada input op-amp. Lalu ada resistor 2,2 kilo ohm yang fungsinya untuk menentukan penguatan atau gain penguat diferensial. Lalu ada resistor 4 kilo ohm yang fungsinya sebagai bersama kapasitor membentuk low pass filter. Lalu ada kapasitor 1 microfarad yang fungsinya untuk menyaring noise frekuensi tinggi pada sinyal keluaran. Lalu ada kabel jumper untuk menghubungkan seluruh komponen dalam rangkaian instrumentasi. Berikutnya saya akan sedikit menjelaskan alur rangkaian instrumentasi pada praktikum kali ini. Jadi alur rangkaian instrumentasi TMR ini dimulai dari medan magnet permanen yang menghasilkan medan magnet dan dideteksi oleh sensor TMR sehingga menghasilkan sinyal tegangan diferensial yang sangat kecil. Nah, sinyal tersebut tuh kemudian diperkuat oleh op-amp LM358 dan disaring menggunakan low pass filter agar noise-nya berkurang. Nah, setelah itu sinyal analog masuk ke ADC ADS115 untuk diubah menjadi data digital berresolusi tinggi. Data digital ini kemudian dibaca Arduino Uno melalui komunikasi I2C dan dikirim ke komputer melalui serial USB. Nah, nantinya program Python-nya itu akan menampilkan, merekam, dan mengolah data hasil pengukuran sensor TMR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edin Mustaqim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang poin pemrograman yang digunakan pada praktikum kemarin. Nah, untuk pemrogramannya di sini yang kita gunakan pada praktikum kemarin ada kode pemrograman yang pertama yaitu TMR.ino, terus ada akuisisi.py, sama satu lagi pengolahan data.py. Nah, untuk fungsi dari tiga pemrograman itu sendiri apa sih gitu? Nah, yang pertama di sini untuk TMR.ino atau
firmware Arduino gitu. Program ini mengendalikan perangkat keras, yaitu untuk mengambil data mentah dari sensor secara konsisten. Terus untuk poin-poinnya di situ ada apa aja saja gitu. Nah, yang pertama itu fungsinya untuk menginisialisasi ADS 115, yaitu untuk Arduino mengaktifkan modul ADC eksternal dengan penguatan gain tertentu guna mendeteksi perubahan tegangan yang sangat kecil dari sensor TMR. Terus fungsinya yaitu untuk mengatur waktu cuplikan, dan yang terakhir untuk mengirim data serial. Jadi setelah membaca nilai analog, Arduino ini mengkonversinya menjadi satuan volt dan mengirimkan hasilnya ke komputer melalui kabel USB dengan format waktu, tegangan gitu. Nah, untuk yang kedua, data pemrograman akuisisi TPY atau aplikasi GUI Python ini yang berfungsi untuk satu, mengolah koneksi serial, yang kedua, melakukan kalibrasi baseline, yang ketiga, memvisualisasikan sinyal, dan yang terakhir, menyimpan data ke CSP. Nah, itu untuk fungsi dari kode pemrograman akuisisi .py. Nah, yang terakhir ada kode pemrograman pengolahan data .py atau aplikasi analisis dan visualisasi. Nah, program ini memproses hasil rekaman menjadi informasi ilmiah yang siap digunakan. Untuk fungsinya apa saja? Yang pertama, mengimpor data massal. Yang kedua, menghitung regresi eksponensial. Yang ketiga, membangun grafik ilmiah. Dan yang terakhir, mengekspor hasil akhir. Nah, itu untuk kode pemrograman yang digunakan pada praktikum kemarin. Ada TMR Arduino, yang kedua ada akuisisi .py, dan yang terakhir ada pengolahan data .py gitu. Mungkin sekian untuk pembahasan terkait dari kode pemrograman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah alur rangkaian dari karakterisasi sensor TMR. Yang pertama adalah magnet didekatkan ke sensor TMR, kemudian disesuaikan jarak dan polaritas magnet yang akan diukurnya. Setelah disesuaikan jarak dan polaritas magnetnya, maka sensor TMR akan mendeteksi perubahan magnet. Perubahan medan magnet ini akan menyebabkan perubahan resistansi sensor. Kemudian sensor akan menghasilkan tegangan output diferensial berupa tegangan negatif dan tegangan positif, atau yang bisa kita sebut sebagai kutub positif dan negatif. Kemudian tegangan output yang dihasilkan dari sensor TMR ini masih terlalu kecil, sehingga di sini digunakan op-amp atau penguat LM358. Nah, op-amp LM358 ini akan memperkuat selisih tegangan dari sensor, sehingga op-amp ini akan membantu mengurangi noise. Kemudian sinyal akan melewati filter resistor kapasitor, yang dimana filter ini berfungsi meredam noise frekuensi tinggi dari op-amp LM358 tadi. Kemudian output sinyal akan menjadi lebih stabil sebelum masuk ke ADC. Nah, di ADS 1115 ini sinyal analog akan dirubah menjadi data digital melalui resolusi 16 bit yang dimiliki oleh ADC 1115, yang dimana resolusi 16 bit ini membuat pembacaan dari sistem ini lebih sensitif dan akurat. Kemudian setelah sinyal diubah dari analog ke digital, data akan dikirim ke Arduino melalui komunikasi I2C. Kemudian setelah data dikomunikasikan ke Arduino, Arduino akan membaca data digital dari ADS 1115, yang kemudian data tegangan ini akan diproses dan dikirimkan ke komputer melalui serial UART atau USB. Kemudian setelah data tegangan dikirim dan diproses ke UART USB,
Python akan menerima data serial dari Arduino yang kemudian data akan divisualisasikan dalam bentuk grafik real time. Nah, setelah data divisualisasikan, maka data akan disimpan dalam bentuk file.csv untuk dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai grafik percobaan pertama dan percobaan kedua. Pada grafik percobaan pertama, terlihat bahwa hubungan antara jarak magnet terhadap tegangan output yang dihasilkan cenderung hampir lurus, bahkan relatif konstan. Tegangan hanya berubah sedikit, meskipun jarak medan magnet terhadap sensor telah divariasikan dari 1 cm hingga 5 cm. Kondisi ini menunjukkan bahwa sensor belum memberikan respon yang signifikan terhadap perubahan jarak medan magnet, sehingga ketika sensor dijauhkan dari medan magnet, perubahan tegangan output yang dihasilkan itu belum terlalu akurat. Penyebabnya dapat berasal dari beberapa faktor seperti medan magnet yang masih lemah atau medan magnet yang terlalu lemah, kemudian posisi magnet yang tidak berada di lintasan sensor ADS, kemudian noise dari sistem itu sendiri, serta sensitivitas sensor yang belum bekerja dengan baik ketika berada di awal-awal percobaan. Kemudian di grafik percobaan pertama juga terdapat nilai R kuadrat yang menunjukkan seberapa akurat percobaan ini, yang ternyata pada grafik percobaan pertama ini nilai R kuadratnya itu sangat kecil, yaitu hanya 0,00128. Sementara pada grafik percobaan kedua, grafik yang dihasilkan berupa grafik menurun, yakni parabola ke bawah, yang dimana grafik parabola ke bawah ini sudah sesuai dengan teori bahwa semakin medan magnet dijauhkan dari sensor atau semakin bertambahnya jarak antara sensor dan medan magnet, maka tegangan output yang dihasilkannya akan semakin kecil, sehingga pada akhirnya membentuk grafik lintasan parabola menurun. Nah, pada grafik percobaan kedua ini dihasilkan grafik parabola menurun yang menunjukkan bahwa sensor pada percobaan kedua telah bekerja dengan baik, sehingga dapat membaca dengan cukup akurat perubahan jarak yang berpengaruh terhadap tegangan output. Kemudian ketika dibandingkan antara grafik hasil percobaan pertama dan percobaan kedua, grafik menunjukkan bahwa tegangan output sensor berubah terhadap jarak dan polaritas magnet. Pada kutub positif, tegangan output meningkat saat magnet berada di dekat sensor, kemudian menurun ketika jarak diperbesar akibat melebahnya medan magnet. Sedangkan pada kutub negatif, tegangan output berada di bawah baseline, kemudian yang menandakan arah respon sensor berada terhadap orientasi magnet. Oke, nah berdasarkan grafik pengukuran tegangan output, sensor TMR mengalami perubahan pada setiap orientasi sudut magnet. Nah, pada sudut 0 derajat diperoleh tegangan sebesar 0,989 volt, kemudian meningkat signifikan pada sudut 90 menjadi 0,91392 volt. Nah, sebagai nilai tertinggi. Selanjutnya pada sudut 180 derajat dan 270 derajat tegangan sedikit menurun menjadi 0,91123 volt dan 0,91110 volt. Nah, perubahan ini menunjukkan bahwa orientasi medan magnet tuh mempengaruhi respon sensor TMR terhadap medan magnet yang diterima. Nah, kenaikan tegangan output pada sudut 90 derajat menunjukkan bahwa sensor berada pada posisi paling sensitif terhadap arah magnet, sehingga perubahan resistansi pada sensor menjadi lebih besar. Nah, tegangan output yang dihasilkan kemudian diperkuat oleh rangkaian op-amp agar sinyal lebih stabil dan mudah dibaca. Dengan demikian, grafik ini itu menunjukkan bahwa sensor TMR mampu mendeteksi perubahan besar medan magnet melalui perubahan nilai tegangan output pada setiap sudut orientasi magnet. Kesimpulan dari data percobaan terlihat bahwa sensor TMR mampu merespon perubahan medan magnet yang dipengaruhi oleh jarak, orientasi, dan polaritas magnet, sehingga menghasilkan variasi tegangan output yang berbeda pada setiap kondisi pengukuran, meskipun masih terdapat pengaruh noise yang menyebabkan sedikit ketidakstabilan pada beberapa data.
Selain itu, alur rangkaian instrumentasi berjalan secara sistematis, dimulai dari sensor TMR yang mendeteksi medan magnet, kemudian sinyal diproses oleh rangkaian pengondisi atau ADS115 yang dibaca oleh Arduino Uno sebagai data digital, dan terakhir dikirim ke komputer untuk ditampilkan serta dianalisis menggunakan Python secara real time.